Halo, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Beni Dermawan. Selamat datang di era digital di mana teknologi terus mengubah dunia. Mari kita jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Dan di episode kali ini kami punya beberapa informasi yang menarik diantaranya. Guna memotivasi anak-anak untuk lebih rajin sholat tarawih pada bulan Ramadan, sebuah masjid di Depok, Jawa Barat menghadirkan program absen digital dengan hadiah yang menarik di akhir bulan Ramadan. Ribuan orang dari berbagai belahan dunia menghadiri Mobile World Congress yang diadakan di Barcelona, Spanyol. Acara ini merupakan ajang penghubung antara penyedia layanan telekomunikasi dengan inovator teknologi global. Penasaran? Kali itu langsung saja kita mulai CNN Indonesia Tech sekarang. Guna memotivasi anak-anak untuk lebih rajin sholat tarawih pada bulan Ramadan, sebuah masjid di Depok, Jawa Barat menghadirkan program absen digital. Dan melalui program ini, anak-anak yang mengikuti sholat tarawih selama 1 bulan penuh ini berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik seperti robot. Sebuah inovasi dibuat panitia Ramadan Masjid Al-Marjan di Perumahan Permata Depok Regency Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat dengan menerapkan absen digital salat tarawih bagi anak-anak. Melalui absen digital ini, setiap kehadiran anak akan tercatat dalam sistem dan pada akhir Ramadan mereka akan mendapatkan apresiasi berupa cenderamata dari panitia. Salah satu peserta, Amira Zikra, mengaku ini merupakan tahun keduanya mengikuti program tersebut. Menurutnya, program ini menjadi motivasi untuk tidak pernah absen tarawih. Pada tahun lalu, ia berhasil menyelesaikan salat tarawih selama 1 bulan penuh dan mendapatkan hadiah berupa robot, baju, dan gantungan kunci. Kamu ini tahun keberapa ikut? Tahun kedua. Kenapa sih mau ikut ini? Karena di sini acaranya seru banget. Kesulitan nggak saat mengakses ini? Kalau di sini sih mudah banget sih, nggak ada kendala sama sekali. Nggak ada kendala ya? Iya. Untuk lalu apa yang kamu dapat? Kamu dapat apa tahun lalu? Hadiahnya kemarin itu kita dapat robot, sama ada baju, sama gantungan kunci. Sementara itu, menurut orang tua peserta, program absen digital ini membuat kedua anaknya menjadi lebih bersemangat untuk menunaikan salat tarawih selama bulan Ramadan. Tapi ketika absen robot sudah mulai tahun kemarin, Masya Allah, mereka tidak mau ketinggalan tarawih. Bahkan mudiknya nanti aja supaya nggak ketinggalan sama tarawih di sini, demi absen robotnya juga. Ditambah ada apresiasi juga dari pihak masjid untuk anak-anak yang cukup tinggi gitu ya skornya dari absensi dan ikut kuis-kuisnya. Ada apresiasi buat mereka dari berbagai merchandise. Itu nambah mereka lebih semangat. Alhamdulillah anak-anak sudah tidak ada diminta-minta disuruh-suruh tarawih. Habis sholat maghrib buka mereka sudah siap-siap sendiri. Hayu mama kita ke masjid tarawih. Sementara itu, penggagas program yang juga panitia Ramadan Masjid Al-Marjan, Iskandar, mengungkapkan sejak diluncurkannya program absen digital, jumlah peserta terus meningkat. Tahun lalu, peserta yang tercatat sebanyak 277 orang. Sedangkan pada tahun ini, jumlahnya meningkat signifikan hingga mencapai 1.000 peserta. Untuk tahun ini sudah 12 masjid yang tergabung dalam program STAM dan set aplikasi ini. Jumlah total dari Warrior itu sampai kurang lebih 880 anak. Udah mencapai target kita 1.000. Ini juga melibatkan dari tim admin juga. Admin kita dari seluruh total itu ada 179 admin. Jadi total yang untuk pengguna aplikasi ini sudah hampir 1.000. Tak hanya di Masjid Al-Marjan, program ini juga telah diikuti oleh 12 masjid dan musola di Kota Depok serta mulai diterapkan di beberapa daerah lain seperti Yogyakarta dan Tasikmalaya. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat. Ramadan Hijau adalah tema nasional untuk Ramadan di Indonesia tahun ini. Inspirasi Ramadan Hijau kali ini bisa ditemui di sebuah masjid di Jakarta. Masjid ini tidak hanya memiliki konsep ramah energi karena sejuk sepanjang waktu tanpa penyejuk udara, tapi juga bisa panen sayur setiap minggu.
Ramadan tidak hanya menjadi waktu yang mustajab untuk beribadah dan mengendalikan diri, namun juga bisa menjadi momen untuk belajar dan mencari inspirasi. Masjid Asy-Syifa RSCM di Jakarta Pusat adalah salah satu inspirasi yang menyejukkan hati. Masjid ini pernah meraih penghargaan Masjid Eco-Friendly Piala Gubernur DKI Jakarta pada 2025 lalu. Inilah masjid dengan keistimewaan arsitektur yang ramah energi serta program smart farming di atap masjidnya. Konsep yang kami tawarkan adalah keterbukaan. Jadi desain dari Masjid Asy-Syifa adalah memang konsep terbuka. Bisa kita lihat di lantai 2 ini cukup semilir, angin bisa masuk, jadi dapat menghemat listrik. Kita tanpa penerangan di siang hari, terus kemudian kita tidak perlu penyejuk ruangan karena ruangannya juga cukup sejuk dan terbuka gitu. Terus kemudian di sekeliling kita banyak pepohonan yang memungkinkan untuk bisa lebih segar udara kita. Nah, terus kemudian kita kembangkan lagi pemanfaatan rooftop dengan melaksanakan program hidroponik. Di atap masjid yang terletak di area Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM ini terdapat greenhouse untuk tanaman hidroponik. Sayuran seperti sawi cesim, pakcoy, kailan, kangkung, dan sayuran lainnya ditanam dengan sistem air nutrisi. Setiap minggu, hasil panen yang segar dan sehat bisa dinikmati. Jadi salah satu keistimewaan Masjid Asy-Syifa ini adalah mereka punya greenhouse di atap atau rooftopnya untuk menanam sayuran hidroponik. Nah, ini ada Pak Abdul sama Pak Budi. Pak Abdul, Assalamualaikum. Wah, sehat Pak. Ini Bapak, Pak Budi lagi pegangin ember, lagi panen apa Pak? Ini panen sawi cesim. Sawi cesim. Ya. Nah, ini sebetulnya di sini yang ditanam atau yang ditanam hidroponik di atas masjid ini tanamannya apa Pak jenisnya? Jenisnya pakcoy, cesim, kailan, dan juga kangkung. Oke. Iya. Susah nggak sih Pak nanam sayuran di atas masjid ini? Nggak juga sih, kadang gampang, kadang ya kendalanya panas, hujan. Oke. Nah ini begitu habis dipanen, sayurannya akan dikemanakan Pak? Kita buat dibagikan sedekah sayur, rabu hijau. Ya. Rabu hijau sedekah sayur. Iya. Selain disedekahkan, dikemanain lagi nih Pak? Untuk sebagian untuk dijual dalam RSCM. Oke. Iya. Untuk kita disedekahkan 50 paket dan juga 50 paket untuk di dalam RCM dijual. Ini sekali panen atau berapa kali seminggu panennya? Itu kita seminggu sekali kita panen. Setiap minggu pasti panen? Iya. Oke, ini panen cesim? Cesim. Cesim. Habis ini mau panen apa lagi Pak? Kalau insya Allah kalau ini boleh pakcoy, boleh. Kangkung tadi ada ya? Oh iya. Oke, udah. Lanjut Pak. Iya. Mau saya bantu nih? Boleh. Oke, Iya. Pak. Dengan konsistensi panen dan kualitas sayurnya yang segar, masjid ini mengadakan program sedekah sayur yang disebut Rabu Hijau. Sekitar 50 paket sayur segar dibagikan cuma-cuma kepada jamaah, pengunjung, bahkan siapapun yang berminat dan kebagian. Antusiasme sedekah sayur ini begitu besar. Puluhan paket sayur segar ini ludes dalam waktu kurang dari 2 menit saat dibagikan setelah sholat zuhur setiap Rabu. Tiap Rabu saya udah 3 kali ini dapat sayuran. Alhamdulillah enak ini sayurnya. Campur sama bakso kalau semua tahu. Enak. Langsung habis semua anak cucu pada suka sekali masak. Enak Bu ya? Enak alhamdulillah. Semoga berbagian ini sebuah tebak berkah ya. Keunggulan masjid ini tidak hanya pada produktivitas sayurnya yang konsisten sejak 3 tahun lalu, tapi juga arsitekturnya yang ramah energi. Pada siang hari, ruang ibadah utama masjid tidak perlu penerangan lampu. Bahkan saat tengah hari yang terik sekalipun, ruangan tetap sejuk tanpa penyejuk udara. Penyebabnya adalah sirkulasi cahaya dan udara yang diperhitungkan matang demi kenyamanan jamaah. Bahkan keistimewaan ini menjadi daya tarik bagi pengunjung dari dalam negeri maupun mancanegara. So I'm an architect. It's my third field trip here in Jakarta to rebuild an orphanage in the north of Jakarta. Basically, I'm visiting this mosque and other mosques to see how religion and ecology find solutions together. It's interesting to visit some solutions that already exist and hear. Masjid Asy-Syifa bisa menjadi bukti bahwa religi dan solusi lingkungan bisa berjalan beriringan.
Dari arsitektur matang yang ramah energi hingga praktik konsisten urban farming menjadi inspirasi bahwa tempat ibadah juga bisa menjadi sumber solusi untuk bumi yang lebih baik. Yogi Tujuliarto, Wahyu Ramadan, Jakarta. Produsen ponsel Xiaomi meluncurkan seri 17 dan juga Leeds Phone yang berkolaborasi dengan perusahaan lensa ternama Leica. Sementara Honor memperkenalkan prototipe ponsel robot dan juga Honor Magic V6. Nantikan informasinya usai jeda berikut. Tetaplah di CNN Indonesia Tech. Dua raksasa teknologi asal Cina, Xiaomi dan Honor, baru saja meluncurkan gawai terbaru mereka di Barcelona, Spanyol. Xiaomi meluncurkan seri 17 dan juga Leeds Phone yang berkolaborasi dengan perusahaan lensa ternama Leica. Sementara Honor memperkenalkan prototipe ponsel robot dan juga Honor Magic V6. Perusahaan teknologi asal Cina Xiaomi meluncurkan gadget terbarunya Leica Leeds Phone pada Sabtu 28 Februari di Barcelona, Spanyol. HP premium Leica Leeds Phone ini memiliki cincin kamera Leica yang bekerja secara mekanik yang dirancang untuk meniru sensasi sentuhan lensa zoom asli. Dalam ponsel ini, Xiaomi memperkenalkan Leica Essential Mode yang diciptakan untuk meniru ilmu warna dan gaya gambar kamera Leica klasik seperti Leica M9. Hoy mismo lanzamos nuestra Xiaomi 17 series, es una serie en la que tenemos 3 teléfonos, Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra y el Xiaomi Leeds Phone, que es el teléfono que hemos hecho en colaboración con Leica. La verdad es que estos teléfonos seguimos poniendo en valor la colaboración con Leica y todavía más, reforzando nuestras cámaras y introduciendo lentes Leica en estos teléfonos. Leeds Phone menjadi andalan dalam peluncuran seri Xiaomi 17 secara umum. Selain Leeds Phone, Xiaomi juga meluncurkan Xiaomi 17 dan Xiaomi 17 Ultra. Keduanya dikembangkan dengan sistem optik yang dirancang dengan Leica dan chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Pada model Xiaomi 17 Ultra terdapat sensor utama sebesar 1 inch untuk memberikan dynamic range atau rasio foto yang lebih luas dan telefoto 200 megapiksel dengan zoom optik mekanis 75-100 mm. Xiaomi 17 juga dilengkapi baterai 6330 mAh dengan kapasitas pengisian daya kabel hingga 100 watt. Sebelumnya, Xiaomi telah meluncurkan jajaran smartphone Redmi Note 15 series untuk pasar Indonesia. Keempat model tersebut adalah Redmi Note 15 Pro Plus 5G, Redmi Note 15 Pro 5G, Redmi Note 15 5G, serta Redmi Note 15. Fokus utama pada generasi terbaru ini adalah perlindungan benturan yang lebih tangguh, ketahanan terhadap debu dan air, serta daya tahan baterai yang lebih lama. Apalagi di genggaman. Bisa jatuh lagi, tapi kalian nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena kami telah melakukan pengujian lebih dari 50 kali. Dan pengujian ini mulai dari uji ketahanan tombol sampai ketahanan gores untuk memastikan Redmi Note 15 5G siap menghadapi apapun di setiap hari. Tugas masih nyala, jadi nggak perlu khawatir. Dan Redmi Note 15 5G juga dilengkapi dengan struktur tangguh tidak tanding yang mencakup motherboard yang tebal 0,8 mm serta kaca berkekuatan tinggi. Dan yang paling penting, perangkat ini telah lulus uji SGS Comprehensive Shock and Drop Resistant. Ketangguhan fisik pada seri ini didukung oleh penggunaan material kaca pelindung canggih serta sertifikasi ketahanan air dan debu hingga IP68 dan IP69 pada varian tertinggi. Tidak hanya unggul pada durabilitas, sektor fotografi juga mengalami peningkatan signifikan dengan penyematan kamera utama hingga 200 megapiksel pada model Pro Plus. Untuk mendukung produktivitas, Xiaomi juga menyematkan teknologi pengisian daya cepat 120 watt hypercharge. Teknologi ini memungkinkan baterai terisi penuh dalam waktu singkat sehingga pengguna selalu siap beraktivitas. Seluruh keunggulan ini dibalut dengan desain modern yang tetap mempertahankan efisiensi operasional khas Xiaomi. Sementara itu, pesaing Xiaomi yang juga dari Tiongkok, Honor, meluncurkan prototipe ponsel robot pada Minggu 1 Maret di Barcelona, Spanyol.
Ponsel ini dilengkapi gimbal bermotor yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan serta dirancang untuk berinteraksi secara fisik dengan pengguna dan lingkungannya. Perangkat ini dapat menggerakkan dan memutar kameranya untuk secara otomatis melacak pergerakan orang. Selain itu, gimbal pada gawe ini bekerja stabil untuk merekam video dan merespon musik dengan gerakan ekspresif seperti anggukan, gelengan kepala, dan menari. Menurut Honor, teknologi ini mengarah pada penggunaan di masa depan di luar pembuatan film, termasuk bertindak sebagai teman perjalanan yang mampu mengenali lingkungan sekitar dan memandu penggunanya. We can talk to robot phone and he will not only answer you, but with nod and shake his head if he disagreed. So this human emotional gesture will make you feel human-like. And also he can do even a backflip. And he can also dance with the beats. He can understand music. Talk to the robot phone just like you're talking to your tour guide. You can ask him where I am and what is the landscape in front of you, and you will circling around and talk to you during the way to make you feel convenient. Honor juga meluncurkan ponsel pintar lipat Magic V6 yang memiliki peringkat ketahanan air dan debu IP68 dan IP69 serta desain ultra tipis. Perangkat ini mendukung berbagai file satu sentuhan dan interaksi lintas layar dengan komputer Apple Mac. Ribuan orang dari berbagai belahan dunia menghadiri Mobile World Congress yang diadakan di Barcelona, Spanyol. Acara ini merupakan ajang penghubung antara penyedia layanan telekomunikasi dengan inovator teknologi global. Ribuan delegasi dan pengunjung dari berbagai negara memadati Mobile World Congress di Barcelona pada hari Senin 2 Maret. Acara ini merupakan ajang konektivitas yang sangat berpengaruh di dunia yang mempertemukan penyedia layanan telekomunikasi, cloud, pusat data, dan inovator teknologi global dalam satu acara. Seluruh pengunjung yang datang memenuhi Aula Vira Gran Via untuk memulai pertemuan tahunan terbesar di industri ini. Berbagai teknologi dipamerkan mulai dari robotik, handphone, cloud, hingga mobil. Dalam acara ini, kecerdasan buatan atau AI dan etika seputar penerapannya yang cepat membuat pembahasan utama tahun ini. Pihak penyelenggara berfokus pada sistem cerdas dan peran AI yang semakin meningkat di berbagai perangkat teknologi. Para peserta pameran memamerkan bagaimana AI membentuk kembali ponsel pintar, perangkat elektronik pintar, dan berbagai fitur berbasis internet dan jaringan lainnya. I expect to see, obviously there's a lot on AI this year, but yeah, I'm just excited to be connecting with my customers, hearing about what they're observing, and then kind of understanding how GSMA Intelligence is supporting that and interacting with that. So we've got a lot of exciting events and roundtables going on throughout the week. Sí pienso que el tema principal es la inteligencia artificial. Claro que hay implicaciones éticas muchísimo, ya todos sabemos cuáles son las implicaciones que pues cualquier persona puede acceder a muchísimos datos y puede hacer con esta información lo que quiera. Entonces, pues ver cómo evoluciona en este caso los parámetros que van determinando las empresas para que eso funcione de la mejor manera. So many people will lose their job after AI population. So I mean AI is so popular, so many people will lose their job in the following 10 years. Especially, for example, taxi driver, admin, office co-worker. I think they will lose their job soon. Berbagai merek besar meluncurkan konsep baru mulai dari ponsel pintar lipat hingga perangkat robotika. Acara yang berlangsung selama 4 hari ini menandai tahun ke-20 penyelenggaraannya di Barcelona. Acara diperkirakan akan menarik banyak pengunjung karena perusahaan-perusahaan mempresentasikan inovasi terbaru mereka dan membahas masa depan teknologi seluler, konektivitas, dan regulasi yang akan dilakukan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah peti mati kayu asli Firaun Ramses II dipamerkan di London, Inggris. Artefak berusia lebih dari 3.000 tahun ini jadi daya tarik utama dalam pameran yang digelar di Neon Battersea Power Station, London. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, peti mati kayu asli Firaun Ramses II dipamerkan di London, Inggris. Artefak berusia lebih dari 3.000 tahun ini jadi daya tarik utama dalam pameran yang digelar di Neon Battersea Power Station, London. Inilah peti mati kayu Ramses II atau Ramses Agung, salah satu Firaun paling berpengaruh dalam sejarah Mesir kuno. Artefak ini menjadi bagian dari 188 koleksi berharga yang dipamerkan. Banyak di antaranya belum pernah meninggalkan Mesir sebelumnya. Selain artefak asli, pameran ini juga menghadirkan replika kuil Abu Simbel serta pengalaman realitas virtual yang membawa pengunjung menjelajahi makam Ratu Nefertari dan kejayaan Mesir kuno. Pameran Ramses and the Pharaohs Gold resmi dibuka pada 28 Februari di London setelah sebelumnya sukses digelar di Paris, San Francisco, Sydney, dan Tokyo. Pameran ini menjadi kesempatan langka bagi publik internasional untuk menyaksikan langsung warisan salah satu penguasa terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Dan informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Tech kali ini. Saya Beni Dermawan pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. CNN Indonesia menghubungkan Anda dengan inovasi terbaru.